Halo guys, it's Garnis and welcome to my channel. Di pagi hari yang cerah ini, aku pengen banget berbagi ilmu dengan kalian semua. Dan aku ingin membahas tentang people management. Seperti yang kita tahu, dalam bisnis tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak dikelola dengan sumber daya manusia yang baik. Dan bisnis tidak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam urusan bisnis mereka dalam menjalankan bisnisnya. Oleh sebab itu, dalam bisnis tidak ada yang namanya Superman, tetapi yang ada adalah super team. Untuk membangun super team itu sendiri, diperlukan suatu kemampuan, yaitu people management. Ada yang tahu nggak sih people management itu apa? Oke, jadi aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu people management. Jadi, people management adalah bagaimana cara mengelola, mengatur, mengontrol, memotivasi, atau mengarahkan seseorang atau sekelompok orang agar dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk melaksanakan hal ini, kita harus tahu bagaimana karakter-karakter manusia itu tersendiri. Nah, menurut Aristoteles dan William M. Mason, ada 4 karakteristik manusia. Yang pertama adalah dominance, yang kedua ada compliance, yang ketiga ada influence, dan yang keempat ada steadiness. Nah, dari keempat karakter ini, mari kita bahas bersama-sama. Hayo. Pertama, dominance atau koleris. Suasana kerja yang dibutuhkan oleh karakter koleris adalah suasana kerja yang bebas dari kontrol, tidak ada kebutuhan akan detail, tugas yang tidak rutin, memiliki lingkungan yang inovatif, dinamis, dan menantang, serta memiliki forum untuk berekspresi. Dan manfaat karakter ini bagi tim adalah mereka memiliki visi atau berorientasi ke depan, menyukai tantangan dengan penuh keyakinan, bisa mengambil inisiatif untuk bergerak, serta berkeinginan untuk memimpin dan mengorganisasi banyak orang. Keterbatasan yang dimiliki oleh karakter ini adalah mereka tidak bisa santai atau kecenderungan bekerja, terlalu cepat dan terburu-buru, tidak diplomatis dan empatik, dan sulit untuk mengatakan maaf. Kecenderungan yang dimiliki karakter ini ketika stres adalah mereka menjadi penuntut, cenderung mudah panik, agresif, dan egois. Cara menghadapi karakter ini adalah dengan memberikan jawaban yang langsung, singkat, dan to the point, melakukan konfrontasi karena ini dapat menarik perhatiannya, dan memberi pertanyaan dengan awalan apa, bukan bagaimana, dan menekankan pada logika, serta mengajukan usulan dengan memberikan data atau fakta-fakta yang tepat. Kedua, compliance atau melankolis. Suasana kerja yang dibutuhkan karakter melankolis adalah suasana kerja yang memerlukan critical thinking, pekerjaan teknis atau spesialis, memiliki hubungan dengan sekelompok kecil orang saja, memiliki lingkungan kerja yang familiar dengan mereka, dan membutuhkan ruangan tersendiri. Untuk manfaat karakter ini bagi tim adalah mereka memiliki standar yang tinggi, sensitif dan teliti, menyukai angka, tabel, dan grafik, objektif karena mereka memiliki analisis yang baik, dapat memecahkan masalah secara menyeluruh, membuat perencanaan yang baik dan hemat, serta menyukai keindahan. Untuk kekurangan dari karakter ini adalah mereka terlalu defensif ketika dikritik, terlalu kaku pada detail, terlalu tegang dalam menghadapi situasi, cenderung pendiam dan cuek, serta kurang spontan. Kecenderungan karakter ini ketika mengalami stres adalah mereka menjadi pesimis, terlalu perhatian pada detail, sulit untuk menerima ide lain, dan terlalu kritikal. Cara menghadapi karakter melankolis adalah dengan mempersiapkan data secara lengkap, dukung gagasan dengan data yang akurat, memberikan jaminan bukti dan garansi, menjelaskan secara step by step, menunjukkan sikap setuju dan tidak setuju terhadap fakta bukan kepada orangnya, dan memberikan penjelasan secara sabar dan hati-hati, serta jangan mengkritik. Ketiga, influence atau sanguinis.
Suasana kerja yang dibutuhkan oleh karakter sanguinis adalah suasana kerja yang berhubungan dengan orang lain, bebas dari detail, bebas untuk bergerak, memiliki forum untuk didengar, serta memiliki atasan yang demokratis. Dan manfaat karakter ini bagi tim, mereka adalah orang yang optimis dan antusias, kreatif dan warna-warni, dapat memotivasi pihak lain untuk mencapai sasaran, memiliki kemampuan menjual yang alami, serta mudah berteman dan menyenangkan. Untuk keterbatasan yang dimiliki karakter sanguinis, mereka tidak perhatian pada detail, tidak fokus dan mudah bosan, tidak menyukai jadwal, terlalu percaya pada orang, dan suka ngobrol atau mengabaikan tugas. Dan kecenderungan karakter ini ketika mengalami stres, mereka itu terlalu optimis, tapi tidak realistis, dan sekali lagi mereka terlalu banyak mengobrol. Nah, cara untuk menghadapi karakter ini adalah jangan pernah menggunakan konfrontasi apabila ingin mendapatkan feedback yang baik, dan berikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan gagasan-gagasan mereka, menggunakan waktu untuk membangun hubungan dengan mereka, serta menciptakan suasana yang bersahabat. Dan yang keempat, steadiness atau pragmatis. Untuk suasana kerja yang dibutuhkan oleh karakter pragmatis adalah suasana kerja yang stabil, mengandalkan relasi jangka panjang, serta tidak adanya konflik dan pola kerja yang sistematis dan runtut. Untuk manfaat karakter ini bagi tim mereka adalah mereka anggota yang dapat diandalkan, mereka sabar dan penuh perhatian, mereka adalah pendengar yang baik, mereka dapat berpikir logis, metodologis, dan penuh perhitungan, memiliki low profile dan tenang, serta membuat kedamaian. Dan untuk kekurangan dari karakter ini adalah mereka tidak suka perubahan atau kurang antusias, sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam, sulit untuk membangun prioritas, dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kecenderungan mereka saat mengalami stres adalah mereka menjadi kaku, acuh atau cuek, dan tidak bersemangat. Untuk menghadapi karakter ini, maka kita harus memberikan mereka penghargaan, memberikan waktu kepada mereka untuk membuat keputusan, mengajukan pertanyaan dengan kata bagaimana untuk memperoleh masukan dari mereka, menghindari pendekatan yang terlalu mengancam atau konfrontatif, dan jangan terlalu agresif terhadap tipe ini. Jadi, inilah 4 karakter manusia menurut Aristoteles dan William M. Mason. Nah, dengan mengetahui 4 karakter tersebut, maka kita dapat mengerti tentang gaya perilaku setiap orang, bagaimana cara berkomunikasi, negosiasi, dan berinteraksi dengan mereka, serta dengan cara ini kita dapat membentuk suatu super tim dengan mengetahui karakter setiap orang. Nah, berikut ini akan aku cantumkan video ilustrasi perilaku setiap karakter dalam membereskan tempat tidur mereka. Selamat menikmati. Linda, Jason! Apa tuh, Hansel? Tuh, bukunya rapiin, bawa sini.